بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أخرجنا من الظلمات إلى النور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة عبد المعترف بربوبيته. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي رسولا. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ظهرت الفاحشة كانت الرجفة sadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak melimpahkan rahmat nikmat kepada kita, sehingga hari ini tidak satu pun pakar matematika di dunia ini yang mampu menghitung nama Allah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, jika kalian berani menghitung-hitung nikmatku silakan hitung, kata Allah. Tapi ayat itu mengatakan la tuhsuha, kalian tidak akan bisa menghitung nikmat Allah. Dan ada dua nikmat yang paling besar diberikan Allah kepada kita, azamun nikmah, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Dengan nikmat iman itu kita merasakan enaknya beribadah kepada Allah Ta'ala. Ringan langkah kita melangkah ke masjid 5 waktu berjamaah. Dengan nikmat iman itulah kita bisa mentadaburi Al-Quran setiap hari di rumah kita masing-masing. Tanpa nikmat iman dan Islam, kita mustahil akan menjadi manusia yang terbaik. Walaupun kita punya fasilitas dunia yang luar biasa, tapi kalau tidak punya nikmat iman, bisa kita lihat di sekitar kita, tetangga kita, saudara-saudara kita, rumahnya bertingkat, mobil mengkilat, uang berlipat-lipat, tapi jarang kedengaran orang membaca Al-Quran. Sementara di atas bukit ada gubuk reot, tapi kelihatan membaca Al-Quran. Itu apa yang mempengaruhi adalah iman dan Islam. Bagaimana generasi muda kita hari ini? Ada juga generasi yang biasa-biasa saja. Dari orang biasa-biasa saja, tapi di mata Allah dia bahagia. Kenapa? Karena punya nikmat iman dan Islam. Saudara-saudaraku rahimakumullah, untuk itu izinkan kami untuk menyampaikan renungan pada hari ini. Kalau kita bicara zuriyah atau disebut juga generasi, tentu saja kita akan melihat generasi di belakang, generasi terdahulu dari kita. Kita adalah hasil produk generasi lama. Ini hasilnya hari ini. Kita adalah hasil didikan orang tua kita dulu. Inilah hasilnya kita hari ini. Kalau kita melihat hasil kita, lihat juga hasil anak-anak kita masa depannya. Apa kelebihan orang tua kita dulu? Anak dibesarkan dengan tanggung jawab. Anak dibesarkan dengan perhatian khusus. Tidak ada anak-anak kita dulu yang malas-malas. Orang tua sebelum berangkat kerja di pagi hari, semua anak ini dikumpulkan, dikasih tugas tanggung jawab, dikasih PR. Ada yang mengembala sapi, kambing, ada yang masak, ada yang menjamur gabah. Gabah ditinggal pulang sudah jadi nasi dan ada ikannya sekalian. Itu tanggung jawab anak-anak dulu.
dan kita hasilnya hari ini. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Menurut Ibnu Khaldun, kalau anak dibesarkan dengan cengeng, kalau anak dibesarkan dengan manja akan melahirkan generasi-generasi yang manja, yang cengeng. Hari ini terjadi di generasi muda Islam hari ini. Jihadnya sangat lemah. Jihadnya sangat kurang. Dalam hal ini Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 9. Wal yakhshal ladzina law taraku min qalbihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim. Ayat ini diawali dengan kata wal yakhsha. Khasya'a itu artinya mari kita berpikir sejenak, artinya itu konsentrasi penuh. Wal yakhsha, mari kita berpikir sejenak. Alladzina law taraku min qalbihim, wahai orang tua, wahai para orang tua, jangan engkau tinggalkan zuriat-zuriat kalian, generasi Islam yang lemah. Yang lemah itu bizurriyatan bi'afan. Apa ini maksud lemah? Dijelaskan oleh mufassir. Salah satunya mufassir yang menjelaskan adalah Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar yang dikarang di bawah tanah waktu di penjara. Buya Hamka menjelaskan dalam tafsirnya yang pertama, jangan kita tinggalkan generasi Islam yang lemah imannya. Dhaiful iman, lemah iman. Bagaimana maksud lemah iman, Pak? Generasi kita dulu 3 kali orang tua menyuruh sholat sudah berangkat anaknya ke masjid. Coba hari ini Bapak tes, suruh anak kita ke masjid berapa kali kita suruh sholat, suruh ke masjid. Bahkan ada orang tua yang bercerita dengan saya sampai 30 kali, bahkan sampai 40 kali, berulang kali menyuruh, tidak digubris orang tuanya. Ini menandakan iman anak-anak kita lemah. Dhaiful iman, lemah imannya. Ini yang pertama. Apalagi berada di zaman digital, di zaman internet, di zaman teknologi canggih. Hadirin rahimakumullah. Inilah yang pertama yang terjadi, yang harus kita waspadai. Jangan sampai anak-anak Islam yang lemah iman. Bapak-bapak yang punya anak di luar kota, yang kuliah di Jawa, di Sumatera, atau di mana saja, setiap nelpon ngasih tahu, titipkan pesan, wahai anakku, jangan lupa sholat 5 waktu. Wahai anakku, jangan lupa membaca Al-Quran sambil sholat 5 waktu walaupun 1 ain. Ini pesan-pesan moral. Dhaiful akhlak. Dhaiful yang kedua adalah dhaiful akhlak. Jangan ditinggalkan anak-anak yang lemah moral, etika. Hari ini kita terjadi krisis moral anak-anak. Saya punya grup WA mahasiswa, orang tua mahasiswa. Hari ini semester 6 itu lagi KKN. Seluruh Pulau Jawa disebar anak-anak kuliah itu KKN. Saya baca di grup orang tua itu banyak sekali orang tua yang mengkhawatirkan anaknya. Khawatir sekali ke desa-desa, turun kampung, khawatir sekali. Kenapa khawatir? Ya, mungkin selama ini tidak kelihatan kedewasaan anaknya, itu selalu khawatir. Mungkin khawatir tidak lepas dari pengawasan orang tua itu. Akhlak itu moral, sangat penting sekali. Makanya dalam ilmu fikih atau ilmu akhlak itu adab itu nomor 1. Sebelum belajar ilmu, adab dulu. Adab itu lebih tinggi tingkatannya dari ilmu. Bayangkan kalau kita dulu ketemu guru SD di jalan, berpapasan itu semuanya di balik pohon, malu, segan. Kalau temu di mana-mana sungkan dengan guru. Sekarang nyaris itu hilang. Nyaris hilang. Angka 7 yang mahal saja di rapor. Kalau sekarang angka 9, angka 10 itu murah sekali di rapor. Tapi kualitasnya sangat rendah.
Saudaraku rahimakumullah, itu akhlak. Bagaimana menurut Buya Hamka? Akhlak itu yang pertama, uswah itu adalah orang tua. Bahkan diperjelas oleh Profesor Dr. Zakia Derajat dalam buku Kesehatan Mental. Kalau ingin anak itu islami, sering-sering berjamaah dengan anak. Kalau ingin anak itu islami, sering-sering berjamaah. Artinya di saat anak itu jangan dibiarkan anak itu terdiam di rumah, pegang laptop, pegang HP, diam, tapi diam kayak kuburan, tidak pernah ada komunikasi. Kata Profesor Zakia Derajat dalam buku Kesehatan Mental, sering-seringlah bersalaman dengan anak. Belum berangkat anak-anak ke sekolah, doakan mudah-mudahan kamu hari ini sukses. Sering-seringlah memandikan anak, memegang kulit anak yang masih kecil. Sering-sering makan berjamaah dengan anak-anak. Ini pendidikan, semua pendidikan psikologi dengan anak. Hadirin rahimakumullah, untuk itu zaman modern sekarang ini adalah zaman teknologi canggih. Itu kalau kita dikelola dengan baik bisa mendatangkan manfaat. Tapi zaman yang begitu hebat kalau tidak dikelola dengan baik, lepas nilai iman, lepas nilai akhlak dari anak-anak kita, apa yang dikhawatirkan oleh tadi pasti akan terjadi generasi-generasi yang lemah iman. Untuk itu saudaraku rahimakumullah, tentu saja kita tidak mau seperti itu. Bagaimana di saat kita berada di alam barzah nanti, dalam kubur orang tua, kita mengharapkan transfer doa dari anak-anak kita. Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'afahu Allahumma firlahu warhamha, dan seterusnya. Dia akan mampu mentransfer doa kepada kita masing-masing. Tidak akan mungkin dia mentransfer uang lagi. Untuk itu mari kita bersama-sama ku anfusakum wa ahlikum nara, memelihara diri kita dan keluarga kita dari jilatan api neraka. Mudah-mudahan generasi Islam, kebangkitan Islam di masa akan datang, mudah-mudahan diberikan oleh Allah pertolongan kepada kita semua. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum mimma fi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ayyuhal nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu adalah ujian. Jadi harta dan anak itu sejajar dalam Al-Quran, adalah ujian. Harta menurut Profesor Dr. Buya Hamka ada 3 fungsinya. Yang pertama ada harta yang kita makan, masuk di usus, keluar di WC. Yang kedua ada harta yang kita simpan, akan menjadi rebutan. Dan ada harta yang kita makan menjadi kotoran, dan ada harta yang kita infakkan menjadi amal. Yang kedua adalah anak-anak akan menjadi musuh. Bahkan fahzaru, hati-hatilah kita. Mudah-mudahan harta dan anak yang dititipkan Allah kepada kita merupakan tanggung jawab penuh ke kita. Semakin banyak harta, semakin bersyukur, semakin tafakur, semakin lama jidat kita menempel di sejadah. Jangan menjadi karung-karung modern. Semakin banyak harta, semakin tidak kelihatan jalan ke masjid. Itu namanya karung-karung modern. Faqaraja ala qaumi fi zinati, dia bermegah dengan hartanya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid.
Allahumma fil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbi auzi'na an ashkura ni'mataka lana an'amta 'alaina wa 'ala walidaina wa an amala salihan tardahu wa qina bi rahmatika fi ibadikas salihin. Allahumma a'inna 'ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma yassir lana li zaratil mukarramatil mukarramah wa manatil munawwarah bi syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma yassir lana li zarakatil makkatil mukarramah wa mabnatil munawwarah bi qiraatil Qur'an. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. La zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.